dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bersama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian, pengajian lakian al-hafidh yang saya muliakan, alhamdulillah, syukur nikmat kehadiran Allah, kita bisa hadir dalam kegiatan seperti ini adalah termasuk karunia Allah yang besar. Sebab ditemukan, ditengarai malaikat Jibril itu kepincut ingin jadi anak-anak Adam. Nah, malaikat Jibril itu iri kepada anak Adam, kepada manusia, kepada ulah panjenengan. Salah satu yang membuat dia iri adalah karena manusia, katanya, wa mujalasatul ulama, karena bisa hadir dalam majelis ilmu seperti ini. Berarti saya mikir, Pak Mojo, kita karunia usahanya itu, saya mikir berarti ngaji taklim begini pahalanya besar sehingga Jibril iri. Jibril menjadi iri loh. Kalau tidak besar nilai pahala ngaji, Pak Bu, nggak mungkin malaikat Jibril iri. Nggak mungkin. Ternyata ngaji ini nilai pahalanya besar di sisi Allah. Makanya karena saking besarnya pahala, biasanya godaannya juga besar. Mau berangkat digoda oleh setan, ojo, kerjaanmu saiki sing akeh. Ora aneh tumpukan, bawa ya tumpukan, ojo. Wes sudah, kok gak iling saiki rapat dharma wanita. Macam-macam. Ya Allah, nah
saking besarnya nilai pahala di sisi Allah, ya orang ngaji ini, nah, ini memang godaannya besar. Makanya yang orang-orang yang sudah sampai di tempat ini berarti telah mengalahkan godaan-godaan itu, telah melewati tahapan-tahapan godaan itu, tahapan-tahapan ujian itu. Maka kita hendak patut dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, hadirin, hadis yang keempat, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Mas'ud itu nama aslinya siapa? Abdullah. Dia ini panggil namanya Abdullah itu kuat setelah Islam itu. Setelah mereka masuk Islam, Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar. Masya Allah, banyak Abdullah ibnu Ummi Maktum, aku kakak dan subuh di zaman Nabi yang buta itu. Ngerti ceritanya? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Suatu saat dia itu datang ke dalam Kanjeng Nabi. Tujuannya minta keringanan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bawa kan? Eki kan itu. Berapa? Belah. Kula pengen nyuwun keringanan ya Rasul. Kula niki buta. Tidak ada yang nuntun kalau ke masjid. Kesulitan masuk pakai tekan. Pripun nek sesekali kula tak sholat piambak di rumah. Ya wis. Baru ngomong ya wis. Matur nuwun ya Rasulullah. Balik melangkah satu langkah dipanggil lagi oleh Nabi. Abdullah. Nolak dalam ya Rasul. Tak tanya Hal sami tidak. Apakah kamu masih dengar apa ada? Enggak ya Rasulullah. Falyati. Gimana itu? Datangi aja. Datangi. Fa'ajib gitu. Bukan falyati. Fa'ajib. Datangi. Ini buta loh. Buta. Ya, tua. Tidak ada yang ngantar masjid. Itu masih diperintah oleh Nabi untuk berjamaah ke masjid. Tak situ dapat keringanan karena gara-gara masih mendengar apa? Ada. Ya, tak situ. Jadi Abdullah ibnu Ummi Maktum gak situ. Meskipun soal yang ada ada oleh subuh. Ya siap ya Rasulullah. Dah. Jadi berangkat suatu saat kepleset Pak di teras masjid. Tongkatnya mencelah, habis berjarak. Karena apa? Teras masjid. Dan sejak kejadian itu, tiap mau ke masjid orang sing nyekel tangani sampai ke masjid. Panen wayai mati mulai orang sing nyekel tangani sampai ke lain. Gitu. Oleh telung dino kira-kira si Abdullah ini penasaran. Kira wong apik men. Sampai di masjid dituntun lagi kan. Sebentar ya. Sampai ini siapa? Kok apik men mau nuntun saya? Pulang pergi dituntun. Sampai siapa? Saya mau balas dunia, saya mau balas uang, aku gak duit, aku tak balas doa ya. Siapa namanya sampean? Lah kok jawab sing nuntun yo? Dulah, aku ora butuh dongamu, aku ora butuh doamu. Wis gak usah wis. Sebentar,
sampean siapa sebenarnya kok sombong men? Itu ada di tunggak kok kak gelem. Aku gak butuh doamu. Aku iblis. Maksudlah kono iblis kan mau nganter orang mau jalan. Iya, ngene lho. Sejak awakmu jatuh, ya, tongkatmu mencelat, batukmu bergetik, keluar darah, itu dosamu separuh oleh Allah diampuni. Kalau sampai awakmu jatuh lagi, entek dosamu. Makanya tak tuntut. Jadi iblis, jaga entek dosamu. Ya Allah, itu cerita Abdullah Ibnu Umi Maktum, tukang adzan subuh di zaman Nabi. Ya Allah, lepas ini ya. Dan kali ini Nabi Abdurrahman. Dan kenapa kok disebut Abi Abdurrahman? Dia punya anak laki namanya Abdurrahman. Namanya sendiri Abdullah bin Mas'ud. Ini salah satu sahabat yang jadi kiai di zaman Nabi. Ini sing ngomong membantah pendapat, mohon maaf ya, yang Muhammadiyah mengatakan qabliyah terjumah Allah. Ini yang bantah, kiai ini yang bantah. Oh no, ya ada katanya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ada qabliyah Jumat. Kenapa? Al Jumat itu kan duri, kata beliau. Jumat itu kalau kalau dulu, lah dulu orang qabliyah, Jumatan ya orang qabliyah dong. Kalau orang Ba'diyah, Jumatan orang Ba'diyah. Terus dia bingung bagaimana mau qabliyah, wong ada bisa. Ya dua kali dong. Ada Jumat kalau dua kali Pak, ada kesempatan untuk qabliyah. Jajal ini satu, coba satu. Jangan sekali Jumatan ke yang ada satu kali, jangan jajal. Ya opo kada sholat, wong khotib langsung naik. Coba. Ya, jadi hal-hal seperti ini. Nah, ini yang bantah. Abdullah bin Mas'ud ini kiai di zaman Rasulullah. Dia mengatakan, ya, dia berkata, haddatsana Rasulullah SAW. Saya dikabari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya telah dikabari oleh Nabi. Katanya bahwa adapun Rasulullah itu, ya, adapun Rasulullah itu adalah as-shadiqul masduq. As-shadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Kalau as-shadiq itu artinya orang yang benar, al-masduq itu orang yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak Shadiq itu adalah orang yang benar, omongannya benar. Kalau Pak Masduq, Pak Masduki berarti orang yang dibenarkan. Masya Allah. Nah, dahulu ya nopo. Ini dahulu beliau itu ya nopo. Terus kanjeng Nabi, inna ahadakum satamani salah siji sira kabeh yujma'u khalquhu, dikumpulkan dari satu penciptaannya fi batni ummihi, di dalam perut ibumu. Fi batni ummihi, di jero wetenge ibu. Arba'ina yauman, selama 40 hari itu hamil pertama. Nutfatan, apa nutfah? Spermatozoa yang sudah bercampur dengan ovum, ya, yang sudah kuantam selama 40 hari. Suma moko kali-kali aku ono alakotan misla dalika. Alakotan
40 hari, kemudian berubah menjadi darah kental selama 40 hari juga, misal dari koyo mengkono-mengkono petang puluh dina iman, summa kali-kali kalian kuno ono mudghatan, napa berubah jadi daging, misal dari koyo karo yang tadi 40 hari. Jadi 40 berapa? 120. Nah, 120 dihitung-hitung pas 4 bulan. Summa yursalu ilaihil malak, summa yursalu mukaikan dan utus ilaihi maring wong sing mateng iku mang sapa malaku malaikat. Jadi kemudian malaikat diutus untuk apa? Fayanfuhu fihi ruh, untuk nyebulno ruh. Jadi pindah jenengan dulu sebelum kewatan ibu itu ada di alam arwah, di alam ruh, diambil oleh Allah karena malaikatnya sepuluh ya, nggih sepuluh. Ada gadun, sedang ngobati pasien bukan itu. Nah, ini kayak fuku fihi roh, kemudian ditiupkannya roh ke dalam rahim ibu tadi itu, sehingga bisa kadang-kadang terasa ya Bu ya, segera-gera ya. Berarti tanda bahwa daging yang disebutnya roh tadi sudah hidup. Ibu kan yang merasakan. Gerak-gerak mesti urip, terus. Lek gak gerak-gerak, gak oba-oba, mati. Terus nih. Sing lanang sing guyu. Sing aduh ya Allah. Jadi lek urip mesti gerak. Jadi gerak-gerak no, ya tambah urip. Kata Pak Soti. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, setelah hidup, summa khalqan akhar, gimana di dalam Quran yang dibaca tadi kan? Nah, kemudian dia Allah ciptakan penciptaan yang lain. Contoh, diciptakanlah mata, hidung, tangan, kaki, subhanallah, dalam jarak waktu yang begitu singkat Allah ciptakan di dalam rahim ibu, subhanallah. Wa yumaru, dan kemudian diperintah di arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat, bikas birrizqihi, ditulis rezekinya. Rezeki wong iki arek iki sejane ini sudah dicatat rezeki sampai ini. Makanya jangan heran kadang orang itu kerja petang pulang petang ya sampai gak pernah ketemu anaknya. Mau berangkat anaknya saya turu, datang anaknya sudah tidur. Ngono itu gak sugi-sugi. Bating tulang-tulang di bating keringetan. Gak bisa. Ikhtiar kau itu gak bisa. Harus diimbangi dengan doa. Diimbangi dengan doa. Masuk rezekinya sudah samono, tapi lah kita sombong tidak berdoa. Tetap doa. Allah, tetap doa biar berubah nasib lah. Doa dan ikhtiar itu bisa berubah nasib. Wa ajalihi, begitu juga dicatat oleh malaikat. Ini ajalnya nanti tahun sekian. Ajal itu apa berarti? Kenapa ajal? Ngertas pernah dengar kata-kata ajal? Kenapa ajal? Batas usia atau batas umur, ya. Ajal itu batas. Fa idza biyen kono
pengen dah mati. Biar ibu onten ono uang kepingin dah mati. Kakak tembok gak mati, kecebur sumur gak mati, kepingin mati, sumpah deh. Pikirannya pendek. Kenapa? Karena gak ngaji lagi ya. Gak ngaji lagi ya. Sehingga apa namanya? Otaknya pendek Pak ya. Dan ikut ngaji di Al-Hafidh. Terus akhirnya naik loten pas Ramadan wayai wong tarawih dhewe bangunan yang belum jadi terus wah gugur. Nah, pas wayai tarawih kepingin bulan sudah petang wis motor wis petang kali bengi petang kalau petang makane petang ya pikiran petang alam petang ngurutuh awake ngono ya lek durung wayai gak mati tapak tumbuhan kasur mumbu kasur sapa ngono gak mati lek durung wayai masyaallah begitu dia gak mati saking pengen akhirnya orang tersebut ada tamu Waalaikumsalam. Tamu ini masih jalan. Sumbernya ternyata masalah ekonomi biasa. Masalah ekonomi itu kan bisa orang tenggat, bisa ya tuntutan istri harus beliin MS Glow sekarang kan. Macam-macam sekarang skincare pagi, skincare siang, untuk skincare malam. Ada skincare sekarang tuh lebaran. Waduh, dek, kono untuk koyo ngono, sing kate beli tempe ya kita utang-utang, wis kalah ya, gitu biasanya. Saanane wis ya, masuk tangga dulu, mulus ya. Sampai saking mulusnya lu lalat nikel lu roto ya. Bujune nyium lu. Licin. Ya aku yo pengin koyo ngono ya. Ya wis tak golek-golekno. Sumpek suwe-suwe kendak kate kendak. Gak mati-mati. Ya ome ono kamu ditawari pekerjaan yang bisa menghasilkan dengan cepat, suke, waduh, semua jalan suke, masya Allah. Dapat setahun, ya, ada lagi tamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca ayat. Di kulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Saat ini sampai siapa? Aku malaikat maut. Aku malaikat maut untuk menjemput awakmu. Ambil mobilnya yang termewah, dia berangkat dengan kebanteran dan kecepatan yang luar biasa. Begitu ditolak corok, terus akhirnya dia itu dicabutlah saat itu. Hadirin, lah ini begitu juga. Ya, dia cerita akhirnya selesai ceritanya. Setelah ini disebut roh, ya, maka wajari ajalnya juga dicatat oleh malaikat, rezekinya dicatat, ajalnya dicatat. Wa amalihi, rezeki itu termasuk jodoh. Jodoh masuk di rezeki. Makanya kan tidak sama ya. Rezeki itu kan karena jodoh itu karena apa kok masuk rezeki sama ini belum. Semua itu wahyu. Saya lanang biasa saja, ya kan? Kata itu rezekinya, rezeki. Termasuk rezeki karena tidak bisa diapa rezeki. Gak bisa milih rezeki.
Ya paparing Gusti Allah ngono ya terima dan itu disyukuri. Bodoh. Jadi rezekinya termasuk jurus itu. Ya wa ajali dan ajalnya. Wa amali dan amaliyahnya. Amalnya dia. Dia suka condong ke amal yang baik atau amal yang jelek. Kalau condong ke amal baik pasti dia rajin ngaji pengajian legian di hati. Berarti orang ini hati catat hati. Ya. Terus wa amalihi dicatat ya. Terus dia itu dicatat yang keempat satiyun au sa'idun. Dia termasuk orang yang celaka apakah orang yang bahagia. Satiyun au sa'idun. Dia itu celaka apa bahagia itu dicatat tuh. Termasuk sudah ada. Nah, saya pernah ditanya oleh mahasiswa saya, murid saya di pondok itu mahasiswa top. Nah, ditanya, loh, ketetapan-ketetapan seperti ini, apakah masih ada harapan berubah? Loh, kalau ditetapkan kayak tadi itu, ngapain kita ikhtiar? Ngapain kita, ditanya kan? Saya jawab, jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Semua itu masih ada harapan. Caranya berdoa, ikhtiar dan berdoa. Apakah doa itu bisa merubah takdir yang telah ditakdirkan? Enggak berubah. Ya, enggak bisa berubah, tapi menggeser bisa. Contoh, ada orang sudah ditakdirkan oleh Allah ketabrak mobil. Tabrak mobil ya. Harinya, tanggalnya, jamnya, wes pokoknya sak menit-menitnya itu. Terus orang takdir di dalam mahfud. Tapi karena orang tersebut itu jamaah al-hafidh yang sering tahajud, minta keselamatan kepada Allah. Ya Allah, please help me. Ya, selamatkanlah ya Allah di dunia dan akhirat. Berilah saya kebahagiaan dunia dan akhirat. Minta semangat. Minimal yang dia baca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Minimal itu yang dibaca, minta selamat kepada Allah. Pas harinya dalam takdir tadi, harinya, tanggalnya, bulannya, tahunnya, jamnya, sak menit itu loh. Takdir tabrak mobil itu loh. Dia keluar rumah menuju silaturahim ke Pak Sodik, misalnya. Di situ itu ono anaknya cek cilik-cilik. Biyen ini cerita biyen. Iki serapi kabeh. Biyen anaknya cilik-cilik tulinan mobil. Dua orang pas dia kan tabrak takdir gugur. Dia telah ditabrak motor mobil, tapi mobil. Kenapa bisa bergeser? Doa tadi. Takdir ketabrak mobil tetap jalan, cuma bergeser nilainya. Paham ya? Takdirnya perubahan pohon. Kok cilik? Pohon besar ini tetap pohon besar. Cuma karena ujungnya, Bu. Karena ujungnya apa? Godong ini. Takdirnya perubahan pohon tetap. Cuma bergeser. Kekuatan apa tadi? Doa dan ikhtiar. Kekuatan doa dan ikhtiar. Jangan ngeremehin doa. Jangan ngeremehin doa. Doa itu luar biasa. Makanya Islam itu ya mensupport, ya memberikan dorongan. Kalau pulau panjenengan punya cita-cita tinggi itu mesti tinggi. Kalau anak gagalnya itu jatuhnya dikit.
Yes. Gitu. Jadi kalau punya cita-cita itu sing tinggi masih sama. Ada gagalnya, jatuhnya sedikit. Gitu. Cita-citanya ingin jadi dosen, cita-cita gagal jadi guru SMA. Jadi apa? Terusnya nggak jauh-jauh gitu loh. Paham ya? Jadi betapa kekuatan doa itu luar biasa. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa yasbiqu alayhi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa yasbiqu alayhi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhuluha. Jadi demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Sungguh salah satu seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak antara dia dengan surga hanya tinggal satu hasta lagi. Tetapi catatan takdir telah mendahuluinya. Lalu ia pun beramal dengan amalan ahli neraka. Kemudian ia pun dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Dan sungguh salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka, awal akhir dia itu kok murah-murah rajin ngaji, rajin jamaah ke masjid, rajin sedekah, beramal dengan amalnya orang ahli surga. Subhanallah, maka dia mati dalam keadaan baik di penghujung akhirnya. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Masya Allah. Kemudian dia beramal dengan amal ahli surga, kemudian dia pun dimasukkan ke dalam surga. Fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, ini juga di antara ketetapan ya, mohon maaf, apa maksudnya tadi? Qadar dan qadarnya Allah. Allah ini, fa wallahi alladzi la ilaha ghairu, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi hanya kecuali Allah. Inna ahadakum satamani salah sisi sira kabeh layak malu kaman ngamal bi amali ahli jannah kelawan amal ahli surga hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira', sehingga apa sing ono antara dhewe dengan antara surga itu tinggal satu hasta lagi, Pak. Masuk surga tinggal satu hasta. Cuma fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar. Cuma dia itu kepencut dengan beramal dengan amal penduduk neraka. Mulai tadi api di penghujungnya kok elek. Itu disebut apa itu? Su'ul khatimah. Kemudian dia memasukinya. Begitu sebaliknya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ono wongnya. Wa inna ahadakum la satamani salah sisi sira kabeh la ya'malu teman-teman ngamalno sapa ahadukum bi amali ahli nar kelawan amal penduduk neraka hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sampai antara dia dengan neraka tadi itu illa dhira', tinggal satu hasta lagi dia melangkah ke neraka. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi dia berubah menjadi orang yang ahli taubat, menjadi orang ahli sedekah, orang masya Allah nyakuni masjid, ngepel masjid, membersihkan masjid. Subhanallah, api di penghujung akhirnya sampai dia meninggal dunia di amali ahli jannah dengan amal penduduk surga. Fayadkhuluha, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu yang disebut apa tadi? Husnul khatimah. Mugi-mugi termasuk kula panjenengan.
bicara tentang membersihkan masjid, saya jadi teringat seorang perempuan bernama Ummu Mahjan. Siapa namanya Bu? Ummu Mahjan. Ummu Mahjan. Nah, Ummu Mahjan ini hidup di zaman Rasulullah. Cuma beliau ini, subhanallah, kebiasaannya itu nyaponi masjid, bersihin masjid, ono sing kotor dibersihin, ono sing tak pantes dirapekno, terus itu. Dan Nabi sampai kabar ini sampai tahu kepada Nabi bahwa Ummu Mahjan ini luar biasa dalam mengabdikan dirinya ke masjid. Nyaponi masjid, ngepel masjid, diniatin membersihkan hati ya kalau di rumah Allah. Pokoknya aja nggak benar dibener, bersih masjid, masya Allah. Sehingga orang jamaah itu menjadi nyaman, jadi terasa karena dibersihin kok sama Ummu Mahjan namanya. Suatu ketika Nabi tidak melihat Ummu Mahjan bersih-bersih. Wis satu minggu tahun tanya ke sahabat, yang bersih-bersih sama Ummu Mahjan nanti. Nangis orang yang ditanya itu, apunten ya Rasulullah, beliau sudah wafat. Hah? Apa kau bilang? Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, kapan satu minggu yang lalu ya Rasul? Kok awakmu menangani, kok gak ngomong-ngomong dengan aku, gak ngabari? Ngapunten ya Rasulullah, jarak jauhnya memang agak jauh gitu. Tuh makanya. Terus akhirnya ini marah Nabi kan karena tidak dikasih tahu. Terus Nabi bilang gini, antarkan aku ke Ummu Mahjan, ke makamnya Ummu Mahjan. Di ini omah, beripo ya Rasulullah. Tapi ayo jalan. Waduh jalannya, Masya Allah. Ini Ummu Mahjan berangkat dari rumah ke nyapu di masjid. Jalannya berliku-liku seperti itu. Sampailah ke Ummu Mahjan, ke rumahnya Ummu Mahjan, sampai ke diantarkan ke kuburannya. Nabi sempat sholat ghaib. Jadi sholat ghaib itu Pak yang begini, tak kasih tahu caranya. Ini kuburan, jenengan kan sudah datang, ya. Jenengan menghadap kiblat, berarti kalau di sini berarti timurnya, kuburannya ya. Ya, lihat dulu kalau perempuan berarti jenengan posisinya di tengah. Kalau yang mati laki posisi jenengan di kepala, kan gitu ya. Nah, habis itu jenengan sholat ghaib. Dan yang tadinya sepatuan copot sepatunya dan jenengan panciin. Kalau sepandalan jenengan berdiri di atas sandal itu. Empat kali takbir itu sholat ghaib, sholat jenazah ghaib. Itu boleh, bukan doa. Katanya sholat di kuburan haram. Ini kalau rukuk sujud ya, batan-batan rukuk sujud. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi. Namanya sholat jenazah di atas kuburan. Namanya sholat jenazah ghaib. Akhirnya sampai Nabi sholat begitu, selesai sholat di atas kuburnya itu diperhatikan sama sahabat tadi itu dari jauh. Nabi ngomong-ngomong dengan kayak ngomongan dengan padahal kalau uang kan gak ketok, Nabi ngomong pakai sopok, ngomongan. Habis itu selesai baru lagi ditunggu sahabat di situ. Terus Nabi komentar gini, barokahnya bersih-bersihin masjid, katanya Ummu Mahjan sekarang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah nyamponi masjid lah. Jangan ngeremehin. Bersih-bersih masjid itu bukan tidak berpahala. Karena ini rumah Allah. Paham ya? Ini rumah Allah. Kalau di Indonesia banyak yang bersih-bersih masjid. Kota amal
bersih, ampli bersih, kipas bersih, make-nya loh bersih. Luar biasa Indonesia. Bersih apa? Satu tangan ini. Ya Allah, naudzubillah sama naudzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini menggambarkan hadis ini bahwa pulau panjenengan itu satu ya, meyakini sudah ditulis ya, apanya tadi biar ba'i kalimatin ya, rizkihi wa ajalihi terus wa amalihi sakiyun au sa'idun ya, sudah ditulis. Yang kedua, jangan pernah kita putus asa terhadap rahmatnya Allah. Bisa ditempuh dengan ikhtiar dan doa. Wah, kan orang uang kadang bisa ini yang ini, walah lemon ya percuma, lah jangan begitu. Tetap kita oleh Allah, manusia itu tetap diberi hak untuk berubah. Pulau panjenengan itu tetap diberi oleh Allah kesempatan untuk berubah. Cara berubah ya apa? Ikhtiar dan doa. Ikhtiar dan doa. Kalau manusia tidak mau ikhtiar, apa cari? Ini yang ini. Mangan gak mangan, apa cari Gusti Allah. Yo mangan temenan. Bicara, kiri. Lo kiri terus itu Pak. Ya, jenengan semerap Abdullah. Siapa yang sugih? Abdurrahman bin Auf. Ya, bukan Abdullah, Abdurrahman bin Auf. Ini pada waktu hijrah mengikuti Rasulullah ke Madinah itu membawa sakalambenan. Dompet tak bawa, duit tak bawa. Ia sakalambenan itu. Pada waktu hijrah, hartanya yang banyak di Mekah tinggal. Demi Allah dan Rasul, dia ikut hijrah. Ladang kebun kurma, wah di Mekah punya. Abdurrahman bin Auf. Begitu dia pindah ikut hijrah ke Madinah, jiwa bisnisnya muncul. Enggak takon berharap kasihani orang, enggak. Kok dikasih orang atau enggak? Apa yang dia ucapkan? Pasar di NTD ini. Sini tanya, pasar di NTD ini. Jadi polisi gaji tabung, jadi polisi tumpukan uangnya pulang di dodolan curi-curian, ciri-cirian, tak ciri tahunan, ya ciri barangnya dodolan bola berhasil pulaan, masya Allah. Iso jadi sugih, iso gaji pegawai, coba. Bisa beri hartanya untuk kepentingan dakwah Islam, sehingga dikenal sahabat yang kaya raya di Madinah dulu, namanya Abdurrahman bin Auf. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, pulau panjenengan itu bisa berubah karena ikhtiar dan doa. Jangan pasrah bulet. Ini. Ya, ini kerja usaha kumaha, terus ini yang ini, kiri ini, yo kiri selamanya. Harus ikhtiar dong, harus ikhtiar, berusaha dan berdoa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Silakan yang mau bertanya, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah sholat Id, kita misalnya pulang kampung
kuburan tuh kita atau kita kasih. Kalau baru mati, dari tahunan ya cukup dihaulin aja tahlil dan ya sini baru meninggal. Baru meninggal. Jadi kan baru tahu waktu ya Allah sudah seminggu, nggak apa-apa. Terus sebulan, nggak apa-apa baru meninggal. Jangan masuk yang mudik terus ke kuburan orang Allah. Disuting sama konser ini, viral itu. Nggak usah, cukup berdoa. Nah kalau bisa, kuburan itu kan kalau bisa di timur kita, kalau Indonesia ya, jenengan di baratnya kuburan ngadep, jadi di depan. Sebab Pak Mayit itu kan ngadep mula loh, dihadap miring, dihadapkan ke kiblat. Itu kalau kuburannya benar. Kadang mayit di lontaran ini, ya Allah. Ini mayit itu, ini kuburan. Nah, ini tidak di tanah sebelah barat itu masih di lobang Pak ini. Tempatnya mayit ngadep kiblat. Nggih, paham nggih? Dimasukkan di dalam tidak di ini kosong ini. Ngorok di ini kan di pelisik itu. Nah ini kan ngadep mulon. Berarti jenengan di sini kan posisinya ya. Jadi jenengan kalau mau ziarah itu di sininya ngadep pengitan. Paham ya? Jenengan ngadep pengitan biar kita di depan. Doa katanya doa ngadep kiblat sunnah ya. Ini ziarah belum. Ngadep mayit. Paham ya? Kecuali kalau dia baru meninggal, jenengan baru tahu, jenengan mau sholat, maka sholat di timurnya jenazah. Ya jenengan ngadep kiblat, sholat kok ngadep kiblat ini. Paham ya? Oke, dan lagi ibu-ibu ya. Oh, apa tuh sabun? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustaz. Siap. 1. Apakah boleh uang yang didapatkan dari meminjam disedekahkan, diinfakkan? Boleh, asalkan dia tanggung jawab. Boleh sedekahkan ke saya. Saya sedekahkan dia. Sampai yang saya bayar utangku ya. Wah, ancor setelur, tekor setelur. Tidak, boleh. Jangan kan kalau ibu-ibu hasil pinjam untuk beli tiket ke Mekah boleh, haji ngutang boleh, cuma pulang haji dan tapi ada perjanjian MOU, ini mati di kono, kalau yang mati ngawur kok, harus ada MOU, Memorandum of Understanding. Aku pinjam sih yo, aku haji, yo, apa jaminanmu lo, ngono, jaminanku apa ya Om? Aku mati di kolong pengen itu. Apa kok Al-Fatihah? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan karomah? Karomah itu kalimah. Apa? Kemul? Ya, karomah. Jadi ada ulama bisa terbang. Itu karomah, bukan mukjizat. Kalau mukjizat itu pada Nabi dan Rasul. Tapi kalau pada ulama, orang soleh gitu-gitu itu wali ya, itu namanya karomah. Karomah itu bamul ya. Bisanya karomah kalau dia punya amalan yang istiqomah kan. Jalur karomah tapi tidak punya istiqomah. Dari mana?
Dari mana? Istiqomah dulu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, demikian. Mudah-mudahan barokah manfaat. Ada lagi tadi yang kasih? Ya, sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Izin minum ya, silakan. Di luar itu maaf Ustaz. Boleh deh sokan. Apa bebas tapi sokan. Masalah puasa Arafah antara Indonesia sama Arab ini perbedaan, ada bedanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Arafah yang dimaksud bukan Arafah tempat wukuf, Bapak. Karena Arafah tempat wukuf itu kaitannya dengan haji dan itu pun diperintah tahun 9 Hijriah. Sementara puasa Arafah yang dimaksud itu sudah mulai tahun kedua Hijriah. Bujian pun. Arafah apa maksudnya? Mimpinya Ibrahim nyembelih Ismail. Mimpi kedua itu Arafah. Wis ngerti bahwa mimpi ini benar-benar datang dari Allah, bukan dari setan. Kalau masih ragu, mimpi pertama namanya tarwiyah. Muncul kesadaran rasional. Oh, gak mungkin ini Gusti Allah dulu nyembelih anakku, gak mungkin. Secara logika katanya Ibrahim, yang paling aku disuruh nyembelih hewan. Ternyata mimpi lagi kan. Sementara Ibrahim kemarinnya, wah jangan-jangan ini dari setan, dari Allah atau dari setan ini, sehingga disebut yaumul tarwiyah. Begitu mimpi lagi Pak, menjadi Arafah. Arafah artinya mengerti bahwa mimpi ini benar-benar dari Allah. Ini dulu yang saya ceritakan dulu. Adapun kemarin bisa berbeda, ya silakan beda. Wong kita memang tempat ngincengnya bulan itu gak podo, beda negara juga beda rupiah ya kan. Nah, paham ya? Kalau kita memaksakan harus niru mana? Saudi sejak jam 1 wayang tahajud ya. Kita sudah mau sholat Idul Adha. Kok kami banget? Katanya kita niru Saudi. Loh, Saudi sih tahajud. Kok yang niru ngedisi? Logikanya di mana? Orang niru itu meniru orang yang ditiru. Sing ditiru, sing durung mulai, sing tahajud, sing turu, sing kalon. Lo kita kalau sudah sholat Idul Adha itu tak kondi. Oh katanya niru. Paham sampai di sini? Jadi jangan pakai metesek, jangan kemeliti metesek, jangan pakai Persatuan Kamaru Indonesia. Bagus pertanyaannya, karena kemarin banyak tanya lupa ke saya. Jadi sama nggak pengen kalau di Saudi orang lain pas ngincang itu ru'yatul hilal satu menentukan satu Dzulhijjah wis orang lain nanya sepeda ya 7 bulan kemarin tetap dari sholat haji Pak kabun bulan naik sepeda pada waktu itu dia ngakunya 11 bulan pindah ke Singapura, pindah ke Kuala Lumpur, pindah ke mana-mana sampai ke Mekah itu gagakno di kono dilihat oleh polisi mana visanya, visa apa, visa ziarah. Kamu keliling Ka'bah ambil saya lalu tahlul mulio nah maka anak Madinah sih arba'in di kono lalu mulio tak bisa. Niatnya sudah naik haji, sudah capek-capek 11 bulan, datanya tak bisa. Bagaimana yang sudah masuk kamar hotel di Azizia diusir sama polisi-polisi. Bukan hanya diusir, ditangkapin di penjara. Ya Allah. Jadi tidak mudah, tidak mudah. Paham ya? Ya oke. Antara doa dan ikhtiar itu mana yang lebih ya bersama karena kita ikhtiarnya sudah istilahnya karena faktor umur kan berkurang
apa. Kan orang-orang ikhtiar itu tidak harus keluar-keluar, tidak harus keluar, apalagi zaman sekarang lewat HP sekarang bisnis. Jadi sekian menghasilkan itu. Ya, bisnis online, bukan online loh, online. Ada sekarang, cuma perlu tanda tangan ratusan juta. Tidak harus keluar-keluar ikhtiarnya, memahami kondisi fisiknya harus kakuan, tapi otaknya mampu, otaknya yang main. Kirim sana, masukkan rekening saya, wah suki, masih nggak nanggung alamat. Ya, ikhtiar dan doa tetap jalan. Ya, sekedar ikhtiar yang menentukan tetap Allah, tetap Allah. Tapi mungkinkah demi keadilan Allah, demi kemurahan Allah, demi kasih sayangnya Allah, orang yang sudah ikhtiar dan doa dijawab? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Baik, mudah-mudahan barokah manfaat. Betul ya? Apa-apa itu. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kasih bulan lihat memberi jawaban dan sebuah saya mengkongsi saran sekarang subhanallah wal bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi